Orang sholat kalau sendiri ganjarannya tuh. Kalau ada makmum atu aja ganjarannya 27. Dari mana 27? Dari niat imaman lillahi ta'ala. Niat ini akan meningkatkan derajat, akan membanyakkan ekonomi dia, akan membanyakkan uang dia dengan menikah niatnya benar. Karena berjamaah, gara-gara niat. Kalau kita nggak niat ngimamin, biar ada 1000, ganjarannya tuh. Itulah niat. Maka kata Imam Haddad, dandani niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Faslun wa alayka ya akhi bi islahin niyyah wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhuli fil amal fa innaha asasul amal wal a'malu tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihhatan wa fasadan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Lazimkan olehmu wahai saudaraku dengan memperbaiki niat, memurnikan niat, mengecek ulang niat, mentafakuri pada niat sebelum memasuki pada amal perbuatan. Maka sesungguhnya niat yaitu pondasinya amal, sedangkan adapun amal yaitu mengikuti bagi niat, husnan dari segi bagusnya, wa qubhan dan buruknya, wa sihhatan dan sahnya, wa fasadan dan batalnya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal yaitu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang yaitu memperoleh apa-apa yang ia niatkannya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian, malam hari ini kajian kita memasuki wasiat Imam Haddad yang kedua tentang pentingnya niat yang baik dalam segala aktivitas muslim. Peranan niat dalam aktivitas muslim. Sesudah kita
diwasiati oleh Imamul Haddad dengan pentingnya menguatkan keyakinan, mempercantik keyakinan. Mulai malam hari ini, beberapa pertemuan ke depan, kita akan berbicara tentang niat dan peranan niat, pentingnya niat dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Kata Imamul Haddad, wa alaika ya akhi bi islahin niyah wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhuli fil amal fa innaha asasul amal wal a'mal tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihatan wa fasadan. Kata Imam Haddad, saudaraku seiman sekeyakinan, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati untuk meluruskan niat sebelum kita memasuki aktivitas apapun. Kita kudu dibenerin niat, dicek dulu niatnya, ditafakuri niatnya sebelum mengerjakan satu pekerjaan. Jadi niat ini, kata Imam Haddad, akan berpengaruh di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Karena niat duduknya di dalam hati, dan hati adalah raja, anggota tubuh adalah rakyat. Langkahnya kaki kita akan bisa melangkah bergantung perintah hati. Perintah hati tergantung niatnya. Bila niatnya baik di dalam hati, maka anggota tubuh kita akan melangkah pada yang baik-baik. Kalau niatnya buruk, anggota tubuh kita akan mengerjakan yang buruk. Sebab yang namanya niat ibarat rumah namanya pondasi. Bangunan, tembok, kusen, segala macam, genteng, ini namanya amal. Enggak bakalan kuat tembok kalau tidak benar pondasinya. Begitu juga enggak bakalan benar ibadah kalau tidak benar niatnya. Kalau diibaratkan solat, kata Imam Haddad, niat ini imam. Dan aktivitas muslim namanya makmum. Baik buruknya makmum dalam solat bergantung kuat pada baik dan buruknya imam. Bila imamnya batal, maka makmum juga batal. Bila imamnya masuk jurang, maka makmum juga masuk jurang. Begitulah dalam segala hidup dan kehidupan kita. Kenapa orang belajar tidak bisa-bisa, tidak dapat ilmu? Bisa jadi karena ada niat yang tidak lurus.
Kenapa orang yang sudah belajar, yang udah bisa, ilmunya tidak manfaat? Mungkin niat belajarnya tidak lurus. Inilah yang disuruh dicek benar-benar oleh Imam Haddad. Menikah. Al-Quran bilang, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka susah sebelum menikah, yughnihimullahu min fadlih, niscaya Allah berikan kecukupan rezeki sekarang dan mendatang. Maknanya, kalau nikah itu niatnya lurus, pastikan rezekinya banyak, karena Al-Quran sudah janji, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka susah, asal niatnya lempeng, lurus, Allah beri kecukupan. Maknanya, tidak ada rumusnya di dalam Islam orang menikah hidupnya tambah susah. Enggak ada. Enggak ditemukan dalam Islam ada orang menikah hidupnya tambah morat marit. Enggak ada. Bila pada faktanya ada orang menikah ekonominya tambah berantakan, morat marit kehidupannya, cek dah motivasi menikahnya. Apakah menikahnya karena agama, ataukah karena kecantikan, karena kaya, karena pangkat, atau betul-betul karena mengikuti ajaran Nabi? Kalaulah niatnya benar, idfar bidatid din taribat yadak. Kalau niat menikahnya murni karena motivasi agama, ndak ada ceritanya orang menikah hidupnya jadi morat marit ekonominya. Orang sholat kalau sendiri ganjarannya tuh. Kalau ada makmum atu aja ganjarannya 27. Dari mana 27? Dari niat imaman lillahi ta'ala. Niat ini akan meningkatkan derajat, akan membanyakkan ekonomi dia, akan membanyakkan uang dia dengan menikah niatnya benar. Karena berjamaah, gara-gara niat. Kalau kita nggak niat ngimamin, biar ada 1000, ganjarannya tuh. Itulah niat. Maka kata Imam Haddad, dandani niatnya. Dandani. Orang ngawinin anak, Allah beri kesuburan dengan nikahin bocahnya, bila niatnya syukuran. Karena niatnya syukuran, terima kasih, anaknya dapat jodoh, gampang atau enteng jodohnya, maka sebagai syukur, orang syukur tidak mengenal rugi, yang mengenal untung karena bersyukur. Dan Al-Quran janji, la in syakartum la azidannakum. Bila bersyukur, Allah tambahi. Bila niat kita lurus, ngawinin anak kita karena syukur, ndak ada ceritanya jadi susah. Tapi kalau niatnya dagang, pasti bakal rugi. Aduh, hajatan rugi. Lu dagang, niatnya bisnis, anak dijadikan barang dagangan, itu bakal rugi. Kenapa? Niatnya enggak lempeng. Niatnya. Maka niat ini yang harus kita kuatkan.
Karena itu Imam Haddad nyuruh, alaika ya akhi bi ikhlasin niyah, bi islahin niyah, dandani niat. Bila niat itu bagus, maka yang lain akan dipandang jadi bagus. Bila niatnya tidak bagus, maka tidak ada nilai bagus. Kata Nabi, sabaqa dirhamun alfa dirham. Ada duit 1000 bisa ngalahin 1.000.000. Duit 1000 perak ngalahin 1.000.000. Dari mana? Dari niat. Punya duit 10.000, dia niatnya dekain 1.000, maknanya 10%. Dia sedekah 1.000.000, duitnya ada 1.000.000.000, 0, sekian persen. Maka yang dilihat daripada kualitas niat. Maka duit seperak bisa jadi di mata Allah ngalahin orang yang sedekah jutaan gara-gara niat. Niat ini yang jadi penting, niat. Maka kenapa kuping kita ada dangdutan 5 kilo dari rumah kita kedengeran dan kaki nyampe. Ada masjid 100 meter dari rumah kita, kaki enggak nyampe, enggak niat. Enggak niat. Jadi niat ini besar nilainya dalam agama. Ketika orang hijrah ke Madinah, niatnya adalah menjaga agama pada sukses di Madinah. Karena niatnya lempeng. Begitu. Dan niat ini nih yang berpengaruh. Kita niatnya umroh, mau ziarah ke Rasulullah, kudu benar niatnya. Ziarah ke Rasulullah. Benar enggak ini niat nih? Maka kita kudu cek niat kebenarannya. Bagaimana? Apa yang disuruh oleh Rasulullah untuk haji, untuk umrah, yang mampu disuruh oleh Nabi, yang mampu. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kita enggak mampu. Kata kita pakai dana talangan aja. Udah talangin dulu dah. Kita ke Mekah. Lalu kita nangis depan Ka'bah. Nangis depan Rasulullah di Madinah. Ya Rasulullah, ini bagaimana kalau saya pulang ya Rasulullah? Utang ya Rasulullah, utang. Kita nangis bukannya dipuji sama Nabi, tapi digamparin sama Nabi. Kata Nabi, gua suruh kagak lo ke Madinah. Kan udah gua bilang yang mampu doang. Ngapa lo kagak mampu maksain diri? Salah lo. Morat marit, niatnya enggak lempeng. Niatnya enggak lempeng. Kalau kita niatnya lempeng, beres. Ndak ada. Al-umratu ilal umrati yanfiyanil faqr. Al-hajju wal umrah yanfiyanil faqr. Haji dan umrah menolak kesusahan hidup. Enggak bakalan susah dengan kita haji, dengan kita umrah, asal niatnya lempeng. Makanya Sayyidina Umar bilang, al-wafdu kasirun wal hajju qalilun. Yang berangkat ke Mekah seabrek hampir saban hari, tapi yang bernilai ibadah umrah, ibadah haji seenceret gara-gara niat. Maka Imamul Haddad menyuruh kita cek niat sebelum apa ya. Mau nikah, cek niat menikah. Mau sholat, cek niat sholat.
Mau ngaji, cek niat ngaji. Mau haji, cek niat haji. Apa aja. Mau dagang, cek niatnya. Niat muanya. Sebab apa? Niat ini imam. Dan amal adalah makmum. Makmum. Maka manakala bagus niat seseorang di dalam beraktivitas, maka Allah buka 70 pintu-pintu kebaikan buat dia. Mata solahat niyatul mar'i fil amal, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil khair. Kata Imam Junaidi al-Baghdadi, manakala lempeng niat seseorang dalam satu pekerjaan, Allah bongkar 70 pintu-pintu kesuksesan buat dia. Asal niatnya lempeng. Niat ini berpengaruh. Maka kata Nabi, idal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Bila muslim berantem, gontok-gontokan, tonjok-tonjokan, bunuh-bunuhan, tawuran, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka kami paham karena dia pelaku tindak kriminal. Wajarlah kalau masuk neraka. Anak kagak paham ini kenapa ini udah terbunuh masuk neraka. Apa enggak udah jatuh ketiba tangga ini? Sianan amat udah terbunuh masuk neraka. Sebabnya apa Nabi?" Kata Nabi, dia niat. Niat mau bunuh, cuman keduluan. Maka niatnya itu yang dinilai. Niat mau bunuh. Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia punya motivasi pengen bunuh temennya, cuman keduluan. Gara-gara niat buruk ini, maka biar kata dia korban, tetap saja bersalah dihukumi. Hanya gara-gara niat. Maka betapa pentingnya niat. Orang yang sakit, kata Nabi, tuktabu lil maridi salah satu asya. Orang yang sakit dikasih tulisan 3. Orang yang sakit, padahal dia nggak ngaji, sakit, tapi niatnya kalau sehat mau ngaji, dosa dia diampuni, dosa dia diampuni, derajat dia ditinggikan, dan ganjaran dicatat. Ganjaran. Lalu bertanya, dari mana ganjaran ngaji? Niat. Dia mau ngaji kalau sehat, maka niatnya diperhitungkan. Laksana pegawai negeri, tanggal merah kagak dipotong gajinya, karena andai nggak merah dia niat masuk, maka pemerintah tetap digaji gara-gara niat. Maka Imamul Haddad, wa alaika ya akhi bi islahin niyah, lurusin dah niat, lempengin niat ini, lempengin niat. Wa ikhlasiha, dimurnikan niatnya, murni. Wa tafakkudiha, dicek lagi niatnya. Wa tafakkur, direnungi kembali niatnya sebelum mengerjakan apa saja. Cek niat. Niat. Kenapa ada orang masakannya enak? Karena niatnya lurus. Hatinya enak pengen masak.
Tapi kalau hatinya terpaksa, kagak ada enaknya. Karena tangan ini mengerjakan perintah kata hati. Kata hati. Jadi segalanya berangkat daripada niat. Dan niat ini penting. Niat ini. Bila niatnya lurus, maka kemudahan demi kemudahan akan diberikan oleh Allah. Kenapa orang Islam di surganya kekal dan langgeng adanya? Kenapa? Dan kenapa pula orang kafir di nerakanya selama-lamanya? Semuanya berangkat daripada niat. Si muslim niat, andai Tuhan kasih umur bukan 60 tahun, 100 tahun, tetap saya akan pegang Islam. 1000 tahun saya pegang Islam. 2000 tahun, sampai kapanpun selamanya Islam akan saya pegang. Karena niatnya Islamnya dia langgeng, maka balasannya dilanggengkan oleh Allah. Kenapa orang kafir langgeng di neraka? Niatnya mempertahankan kekufuran sampai kapanpun. Gara-gara niat dia bertahan pada kekufuran, sampai kapanpun melanggengkan niat buruk, maka Allah langgengkan juga balasannya di neraka. Inilah yang disebut niat. Fa innaha asasul amal. Niat itu pondasi ibarat bangunan. Niat itu imam ibarat solat. Pekerjaan adalah makmum. Segalanya berangkat pada niat. Segalanya berangkat pada niat. Maka baik dan buruknya amal bergantung kuat pada baik dan buruknya daripada niat. Maka niat ini yang harus kita dandani. Niat ini yang harus kita luruskan. Niat ini yang harus kita cek ulang. Niat ini yang harus kita tafakkuri. Betapa di dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Tirmidzi di dalam sunannya, An-Nasai di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, daripada sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, sesungguhnya sahnya amal yaitu dengan niat. Tanpa niat amal ada. Enggak pakai niat ada amal, tapi dipandang oleh agama tidak sah. Niat ini punya peranan. Mandi pagi sama mandi junub sama mandinya. Menyiram pala sampai kaki. Yang membedakan adalah niat. Yang satu adat, enggak ada ganjaran. Yang satu ibadah, ada ganjaran. Gara-gara niat. Begitu juga mandi Jumat sama mandi junub. Mandinya sama. Nyiram dari pala sampai kaki. Tapi niat yang akan membedakan. Yang ini ganjarannya gede karena wajib mandi junub. Yang ini adalah sunnat mandi Jumat yang dia kerjakan. Faktornya daripada niat. Maka niat ini yang merombak segalanya dalam hidup dan kehidupan seorang muslim.
Karena itu Nabi sabdakan, innamal a'malu binniyat, yakni innamas sihhatul amal binniyat. Sahnya ibadah dengan niat. Makan, kalau niat kita makan untuk kuat ibadah, maka makannya dapat ganjaran gara-gara niat. Ngopi biar kuat baca Qur'annya, akan beda nilainya dengan ngopi biar kita melek mirip bala kenem ama double it. Ini beda nilainya, beda. Yang membedakan niat, hasilnya. Jadi apa saja dalam kehidupan, kalau niatnya tidak rapi akan ketahuan. Orang menikah ketahuan nanti esok lusa. Morat marit kehidupannya, cek dandani lagi dan lempengin lagi niatnya. Enggak ada rumusnya, enggak ada. Nabi bilang iltamisur rizqa bin nikah. Tuntutlah rezeki luas dengan gerbang pernikahan. Maknanya nikah min asbabi sa'ah fil arzaq, asal niatnya lempeng. Ini niat. Bilalah kita puasa Senin ditambah dengan Arafah karena lebarannya Selasa, maka dapatlah ganjaran 2. Kenapa? Karena niat. Niat puasa Senin juga, niat puasa Arafah juga, double. Kenapa bisa begitu? Karena niat. Pakai baju dapat ganjaran. Bila kita niat pakai baju untuk menutup aurat kita, karena niatnya pakai baju nutup aurat, maka nutup aurat wajib, maka dapat ganjaran gede. Makin mahal dia punya pakaian, mereknya BHS lah, apalagi dah tuh Tamer, maka makin gede ganjarannya. Kenapa? Uang niatnya ibadah. Begitu, makin mahal, makin gede ganjarannya. Makin karena ibadah. Begitu. Tapi kalau niatnya salah, biar kata BHS merek Atlas boleh hasil santunan, BHS tetap aja bakal jadi salah, jadi salah. Jadi segalanya pada niat. Niatnya apa? Niatnya. Maka niat ini berperan penting dalam hidup. Inilah yang paling pokok dalam hidup kita. Niat. Karena niat, maka ke Bali nyampe. Ke puncak nyampe. Karena niat. Begitu, niat. Ke Eropa nyampe, ke Mekah enggak, niat. Niatnya ini nih, yang penting dari niat. Karena itu Nabi menyatakan wa innama likulli imri'in ma amila. Enggak. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan beroleh dari niat, bukan dari amal. Kalau dari amal dikit, maka kita kalau sakit enggak ada ganjaran. Wong enggak ada amal, tapi punya niat. Gara-gara nabinya, pokoknya orang yang dinilai niatnya, bukan amalnya, niatnya, maka orang sedekah seperak bisa lebih gede dari berperak-perak gara-gara niat. Apa saja, maka niat inilah yang harus kita benar-benar cek ulang. Apa saja berangkat daripada niat.
hadir maulid niatnya pengen dengar nasihat-nasihat tentang akhlak Nabi Muhammad. Hadir maulid niatnya pengen kita baca solawat, memuji Nabi Muhammad dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada dirinya. Maka enggak dikasih makan, enggak apa-apa. Enggak kebagian makan, enggak apa-apa. Tapi kalau niatnya salah, maka enggak kebagian berkat, mulailah mulutnya ngomel-ngomel. Maulid apaan? Ini panitia kagak hormat amat tamunya Rasulullah. Begitu tamunya Rasulullah enggak dikasih makan. Ini kagak bener, ini kagak bener. Niatnya mau nyari makan, bukan mau nyari nasihat. Berarti niatnya nyari berkat. Begitu, pantas aja ini salah niat. Begitu, salah niat. Maka apa aja daripada niat. Begitu, niat. Begitu, niat. Lihat aja tahlilan 3 hari ramean, niatnya ada nasi uduk. Begitu, ramean. Entar hari keempat sepi, dikit, enggak ada nasi uduk. Entar 7 rame, sebab ada teribako, bukan sembako, ada 3 doang sih. Ada 3 dikata sembako, enggak 9, biar enggak bohong. Tibako 3 bahan pokok, begitu 3 doang. Ya enggak apa, dari niat ini nih, niat. Jadi niatnya apa gitu. Jadi segalanya dari niat. Jadi benerinlah niat. Dagang, kalau niatnya bener, Nabi bilangin at-tajirus saduq ma'al anbiya fil jannah. Pedagang, kalau bener niat dagangnya bener, maka dia bakal sekapling dengan nabi-nabi. Sekapling dengan nabi-nabi. Kenapa? Karena niatnya benar dagangnya. Yang benar apa aja berangkat daripada niat. Niat. Begitu. Perempuan kalau niatnya benar mau ibadah, maka dengan menopause dia enggak men, dia yes, alhamdulillah saya enggak terganggu sholat 5 waktu ini. Saya sholat terus. Karena niatnya lempeng. Karena niatnya enggak lempeng, datang men, yes enggak sholat. Karena niatnya enggak ibadah. Perek girang. Nah ini salah. Coba kalau dia pereknya sedih, dapat ganjaran dengan mennya. Meski enggak sholat, dohor, asar, dapat ganjaran. Gara-gara apa? Gara-gara sedih, enggak bisa sholat. Gara-gara men, udzur syar'i. Niatnya pengen sholat, kalau enggak men, maka selama men ganjaran enggak dikurangi, enak, libur, tapi gaji enggak dipotong, enak kalau niatnya benar. Kalau niatnya enggak benar, datang men, yes, wah kagak dapat ganjaran. Karena niatnya pengen perek. Sialan doang gak men-men, sialan gak men-men. Baru alhamdulillah, ini niat. Maka niat ini nih yang harus kita benerin, niat. Kenapa orang lebih demen membaca WA dibanding doa? Emang niatnya WA, enggak doa kurang. Niatnya, niat aja, niat. Kalau ada dia niat, pengenlah dia doa, pengenlah dia baca sholawat. Kalaulah dia punya niat, makanya wa innama likulli imri'in manawa. Tuhan tak pandang rupa kita, tak pandang pakaian kita, tapi yang Tuhan pandang hati dan niat kita. Niat ini penting. Penting.
maka niat itu ukuran. Kalau kita benar-benar niat pengen suluk, pengen dekat dengan Allah, jalannya bakal ditunjukkan oleh Allah, bakalan serius. Tapi kalau niatnya kita enggak, maka enggak berhasil. Ada orang demen zikir, masuk tarekat, kenapa? Puyeng masalah cicilan. Jadi niatnya pengen nenangin diri, tenang di situ. Emang tempatnya di gunung, handphone nggak ada sinyal, yang nagih nggak ada. Jadi tenang, tenang. Lah pulang, puyeng lagi karena niatnya bukan untuk dekat sama Allah, tapi niatnya buat nenangin. Begitu. Ini ngalihin, maka tinggal dilempengin niat suluknya. Apa aja kata Imam Haddad, singkatnya betapa tingginya peranan niat dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Maka Nabi sampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.